dua bagian, ada dua jenis. Yang pertama ru'yatun jamaliyatun fil akhirati, ru'yatu jamalihi fil akhirati. Yang pertama melihat keindahan Allah di akhirat, yang mana melihatnya itu bila wasitatin, tanpa ada perantara, mir'atil qalbi, tanpa perantara pancaran atau pantulan dari hati. Yang kedua waru'yatu sifatihi fid dunya, melihat sifatnya Allah di dunia, biwasitati mir'atil qalbi, dengan perantara pantulan hati, binadharil fuadi, dengan pandangan hati yang dalam, min aksi anwaril jamal, dari kebalikan cahaya-cahaya keindahannya Allah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, maka dzabal fuadu ma ra'a, tidak berbohong al-fuadu, hati yang paling dalam. Hati yang paling dalam tidak bisa berbohong, tidak bisa membohongi ma ra'a, apa yang ia lihat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-mu'minu mir'atul mu'min, orang mukmin adalah bayangan atau pantulan bayangan dari Allah. Wal muradu minal mu'min al awal, yang dimaksud dari mukmin yang pertama, al mu'minu yang pertama, itu qibali abdil mu'min, itu dari arah hamba yang beriman. Wa minasani, dan dari yang kedua, wallah ta'ala, itulah Allah ta'ala. Kama qala Allah Ta'ala, as-salamul mu'minul muhaimin. Mukmin yang pertama maksudnya hamba, mukmin yang kedua maksudnya adalah Allah. Bab yang ke-9 membahas tentang melihat Allah, fasal tentang melihat Allah. Apakah seorang hamba bisa melihat Allah atau tidak? Bahwa melihat Allah itu ada dua. Yang pertama melihat Allah, melihat keindahan Allah nanti di akhirat. Nah, ketika melihat Allah di akhirat berarti melihat yang tanpa adanya perantara, maksudnya langsung bisa melihat. Sementara yang kedua melihat di dunia. Nah, kalau melihat Allah di dunia itu maksudnya melihat sifat-sifatnya Allah. Dengan adanya melihat sifatnya Allah berarti sudah bisa terbayangkan untuk melihat Allah. Nah, kalau untuk melihat sifatnya Allah di dunia maka dibutuhkan yang namanya perantara, maksudnya pantulan daripada hati yang paling dalam. Hati yang paling dalam itu bisa memantulkan, memancarkan daripada sifat-sifatnya Allah. Berarti orang itu sudah mengenal sifatnya Allah sehingga muncul. Ketika dimunculkan, dia akan tahu bahwa apapun yang terjadi adalah dari kehendak Allah. Sebagaimana firman Allah, maka dzabal fuadu ma ra'a, bahwa ketika Rasulullah melihat Allah itu bukan sebuah
kebohongan. Artinya betul-betul nyata bahwa Rasulullah pernah jumpa dengan Allah. Dan juga sabda Rasulullah bahwa orang mukmin itu akan memancarkan daripada sifatnya Allah, yang mana asma Allah Al-Mu'min, yang memberikan keamanan. Berarti orang yang sudah mengenal Allah, dia akan menerapkan daripada sifat-sifatnya Allah dan asma-asma Allah, sehingga perilakunya itu tidak keluar dari asma dan sifatnya Allah. Perilakunya itu ngikuti daripada asma dan sifat. Allah punya sifat Ar-Rahman, maka orang yang sudah melihat sifatnya Allah, dia akan juga memiliki sifat Ar-Rahman. Orang yang mengenal sifat Allah Al-Malik, Al-Quddus, maka dia akan menimbulkan sifat daripada Al-Malik, kepemimpinan, Al-Quddus, pensucian, dan itu melekat dalam dirinya. Allah punya sifat Al-Qahhar, punya sifat Al-Jabbar. Maka orang yang mengenal Allah, dia akan menampilkan sifat Al-Qahhar, sifat Al-Jabbar. Jadi tahu tempat kapan dia harus menerapkan sifat Ar-Rahman dan kapan dia akan mengeluarkan sifat Al-Jabbar. Tahu tempatnya. Itu yang disebut sebagai pantulan. Kenapa harus mengetahuinya melalui sifat? Ya karena sesuatu yang tidak bisa dilihat, maksudnya belum bisa dilihat, untuk mengetahuinya harus pakai sifat. Untuk bisa membayangkan seperti apa barang itu atau benda itu, maka orang harus mengenal sifatnya dulu. Sifat itu masih ciri-cirinya. Nah, setelah dia mengetahui ciri-cirinya, maka dia akan nanti ketemu dengan aslinya, dia tidak heran. Maksudnya ya berarti sudah sesuai dengan yang dibayangkan ketika menyebut ciri-ciri itu. Itu kalau kita melihat benda. Faman ra'a sifatahu fid dunya. Nah, maka barang siapa yang melihat sifatnya Allah di dunia, sifatnya Allah di dunia dia sudah kenal sifat-sifatnya Allah, maka yara dzatahu fil akhirati bila kaifin, maka dia akan melihat zatnya Allah di akhirat. Barang siapa yang melihat sifat Allah di dunia, maka dia akan melihat zatnya Allah di akhirat tanpa dengan cara, maksudnya yang nggak bisa dibayangkan bagaimana, tapi yang jelas orang yang sudah melihat atau mengenal sifat-sifatnya Allah, maka dia akan bisa melihat daripada zatnya Allah. Wa jami'ud da'awa allati sadarat 'anil awliya fi ru'yatillahi ta'ala. Dan semua pengakuan yang muncul dari kekasih-kekasih Allah, maksudnya para wali-wali, mereka pernah mengaku bahwasanya mereka melihat Allah. Kaqauli Umar bin Khattab, seperti ucapan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ra'a qalbi rabbi, hatiku telah melihat Tuhanku, ai binuri rabbi, maksudnya dengan cahaya Tuhanku. Wa qawli Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan seperti ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la a'budu rabban lam arahu, aku tidak menyembah Tuhan yang tidak aku lihat. Berarti maknanya yang aku sembah Tuhan yang bisa aku lihat.
Fadzalika kullu musyahadatus sifat. Semua itu pengakuan-pengakuan daripada para wali-walinya Allah ketika mereka mengaku bahwa pernah ketemu dengan Allah, maksudnya adalah mereka sudah sangat mengetahui, menyaksikan sifat-sifatnya Allah. Kama anna man ra'a syu'a'us syamsi minal mishkat, sebagaimana orang yang melihat cahaya matahari dari kaca, wa nahwiha dan sejenisnya, sahallahu wa yaqula ra'aitu syamsa ala sabili tawassuq, maka dia boleh mengucap aku telah melihat matahari, dan itu untuk memudahkan saja. Maksudnya orang yang mengatakan, para wali mengatakan saya melihat Allah, saya hatiku atau hati saya bisa melihat Allah, atau saya bisa melihat Allah. Maksudnya yang dimaksud adalah dia melihat sifat-sifatnya Allah. Loh, kenapa kok langsung disebut saya melihat Allah? Yaitu hanya untuk mempermudah saja, mempermudah. Seperti orang ketika melihat matahari, dia melihat matahari itu dari balik kaca. Maksudnya ada ruangan atau jendela dari kaca, terus dia dari dalam rumah melihat matahari, terus ngomong saya melihat matahari. Padahal itu hanya pantulan daripada bayangannya. Tapi orang itu bisa ngomong saya melihat matahari. Itu untuk memudahkan saja, untuk menggampangkan. Aslinya saya melihat sifat-sifat daripada matahari. Siang hari ternyata terang, terus orang mengatakan ya hari ini tetap ada matahari, walaupun mendung tapi tetap ada matahari. Padahal dia tertutup oleh awan, tapi akan mengatakan tetap melihat matahari. Atau orang ngomong melihat bulan, padahal kondisinya dalam keadaan gelap. Nah, itu hanya untuk mempermudah saja. Maka ucapan yang seperti itu dibenarkan, walaupun aslinya tidak melihat Allah langsung, tapi yang dilihat adalah ciri-cirinya atau sifat-sifatnya. Ya kayak tadi lah, siang-siang mendung, habis itu orang ngomong, kira-kira sekarang ada matahari enggak? Ya mesti orang akan ngomong ada matahari. Loh, kok bisa tahu padahal ini enggak nampak karena ketutup awan mendung? Kenapa dia masih yakin bahwasanya ada matahari? Kira-kira karena apa? Masih terang. Karena terang. Jadi terang itu adalah ciri-ciri adanya matahari. Karena kalau mataharinya terbenam, ciri-cirinya adalah gelap. Jadi walaupun nggak melihat, tapi dia akan ngomong saya melihat matahari, padahal ya nggak melihat. Itu hanya untuk mempermudah, karena melihat ciri-cirinya. Waqad mathalallahu ta'ala nura fi kalamihi bi'tibari sifatihi, dan Allah telah mengumpamakan cahayanya Allah di dalam kesempurnaannya, memandang daripada sifatnya Allah dengan firman Allah biqauli ta'ala kamishkatin fiha misbah, seperti miskat kaca, fiha misbahun yang di dalamnya terdapat lentera, ada lampunya. Faqad qalu al-mishkat qalbul mu'min. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan miskat itu adalah kaca yang melapisi daripada lampu. Jadi lampu itu akan dilapisi dengan kaca. Kaca itu maksudnya hatinya orang mukmin. Lawal misbah sirul fuad, sementara misbah atau lampunya itu adalah rahasia daripada hatinya orang mukmin itu sendiri. Maksudnya
hati yang paling dalam orang mukmin diibaratkan seperti lampunya, sementara hati luar ini ibarat kacanya sebagai lapisan. Wa huwa ar-ruh as-sultani, yang dimaksud dengan fuad itu ya ruh sultani itu sendiri. Wa zujaj al-fuad, kacanya itu adalah hatinya. Wa safat bidurya fi syiddati nuraniyah, kemudian disifati dengan seperti mutiara karena sangat bercahaya. Tsumma bayana al-ma'dan faqala ta'ala yuqadu min syajaratin mubarakatin, kemudian dijelaskan juga tempat munculnya, dari mana sumber cahaya itu. Allah berfirman, dinyalakan dari pohon yang diberkahi. Maksudnya pohon yang diberkahi apa? Wahya syajaratu talqin, yaitu pohon talqin. Artinya seseorang akan bisa menghidupkan lampu, artinya hatinya akan bisa hidup dan langsung bisa menembus melihat Allah kalau dia sudah nyalakan hatinya dengan cara ditalqin. Wa tauhidul khos yakunu min lisanil qudsi, tauhid yang khusus itu bisa muncul dari lesan yang suci, bila wasitatin, tanpa perantara. Kama ta'allaqal Quran bin Nabi sallallahu alaihi wasallam minhu fil asli, sebagaimana menggantungnya Al-Quran di dalam Rasulullah secara dasarnya seperti itu. Maksudnya Rasulullah itu bisa langsung faham Al-Quran tanpa perantara, langsung bisa faham. Tsumma nazala Jibril alaihissalam li maslahatil awam, kemudian malaikat Jibril turun untuk kemaslahatan secara umum, wa ingkaril kafir wal munafik, dan mengingkarinya orang kafir dan munafik. Wa dalil alaika qauli ta'ala, dalilnya wa innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim, dan sesungguhnya engkau diberikan Al-Quran dari sisi Tuhan yang bijaksana dan maha mengetahui. Ini disebut sebagai ilmu laduni. Walidzalika yashra'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yasbiqu Jibril alaihi salam fil wahyi hatta nazalat fi ayatun kama qala ta'ala wa la ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu. Jangan kau bergegas, maksudnya jangan buru-buru dengan Al-Quran dari arah sebelum diputuskan kepadamu wahyunya. Maksudnya karena Rasulullah itu pernah waktu itu istilahnya malaikat Jibril menyampaikan ayat, Rasulullah itu langsung ikut, khawatir lupa. Jadi maksudnya malaikat Jibril mau baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, belum siap pun Rasulullah ngikut Alhamdulillah. Akhirnya ditegur, la ta'jal, jangan kau bergegas. Apa? Waratil Quran, la ta'jal lisanaka, apa namanya itu? La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu binafsil lawamah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna 'alaika jam'ahu wa qur'ana wa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna 'alaina bayana. Jadi Rasul itu ibaratnya malaikat Jibril baca belum siap, Rasulullah langsung ikut. Ini ditegur, jangan begitu, dengarkan dulu, itu maksudnya gitu. Maksudnya dengarkan dulu baru kau ngikut. Jangan malaikat Jibril belum siap, Nabi sudah ngikut. Ya Bapak, malaikat Jibril baru baca tadi Alhamdulillah, baru sampai Alhamdulillah, Nabi sudah ngikut Alhamdulillah. Maka la ta'jal lisanaka lita'jala, la apa sebenarnya, jangan kau bergegas untuk membacanya, jangan dulu, selesaikan dulu. Maksudnya selesai malaikat Jibril Alhamdulillahi Rabbil Alamin, baru Nabi ikut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan ini masih Alhamdulillah, Alhamdulillah, akhirnya nggak paham. Sama
Kayak kalau kita di pendidikan itu kan begitu, ibaratnya guru masih menjelaskan kan, kalau guru sedang menjelaskan tulis, dia jangan tulis, dan nanti nggak tahu dia urutannya kemana. Ini guru masih menjelaskan ininya begini, dia nulis, dia nggak paham nanti. Dengarkan dulu sampai selesai, kalau sudah selesai baru ditulis, baru dia akan nyambung. Tapi kalau sedang dijelaskan dia tulis, ya mana mau nyambung? Gitu. Banyak tidak diperbolehkan apa? Wala tuharrik lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana wa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. Nah, maksudnya ya tadi waktu dibaca itu Nabi itu nah itu apa, wala tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, jangan begitu, nanti tidak akan nyambung.